Halo spoiler lover, salam jumpa di Nas Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Shutter. Film ini adalah remake dari sebuah film Thailand dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang pernah memiliki teman dekat wanita yang begitu terobsesi padanya, hingga wanita itu mati pun ia tak mau meninggalkannya. Film dimulai dengan latar sebuah pesta pernikahan sepasang kekasih bernama Ben dan Jen. Usai menggelar resepsi pernikahan, Ben dan Jen memutuskan pindah ke kota Jepang, di mana Ben memiliki pekerjaan sebagai seorang fotografer. Ben dan Jen pun melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sebuah mobil. Saat tengah malam melewati hutan pedesaan, Jen yang mengemudi tidak sengaja menabrak seorang gadis yang tiba-tiba muncul dari tepi jalan. Jen kehilangan kendali, hingga akhirnya mereka pun pingsan tak sadarkan diri. Jen dan Ben kemudian tersadar. Jen berkeras bahwa ia tadi telah menabrak seorang gadis. Dengan bantuan pihak kepolisian, mereka mencari jejak tubuh gadis yang ditabrak Jen. Nihil, tak ada sedikit pun tanda-tanda Jen telah menabrak seseorang. Sebelum memulai rutinitas pekerjaannya, Ben dan istrinya, Jen, menghabiskan sisa liburan mereka di pedesaan yang indah di Jepang. Di sana, Ben sempat merasa ada yang tidak beres dengan punggungnya. Ia merasa punggungnya telah terkilir, namun Ben tak memperdulikannya. Ia lebih memilih menikmati liburannya bersama Jen dengan banyak berfoto di sana. Kembali ke kota, Ben mengajak serta sang istri untuk berkunjung ke kantornya. Di kantor, Ben sudah ditunggu oleh Bruno, sahabat baik Ben. Bruno jugalah yang telah memberikan Ben pekerjaan sebagai fotografer di perusahaan miliknya. Bahkan, Bruno memberikan fasilitas sebuah apartemen yang luas, lengkap dengan studio fotonya kepada Ben. Ben juga diperkenalkan dengan Seiko Nakamura yang nantinya akan bekerja sebagai asisten Ben. Perasaan bersalah karena telah menabrak seorang gadis beberapa waktu lalu mulai menghantui Jen. Ia bermimpi tentang kejadian itu. Pagi harinya, Ben masih saja mengeluhkan sakit pada punggungnya. Jen menyarankan agar Ben memeriksakannya ke dokter. Ben memberikan Jen foto-foto mereka ketika berbulan madu ke pedesaan. Jen mendapati beberapa foto yang aneh, foto-foto yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Namun Ben menganggap itu hanyalah kesalahan teknis belaka. Sejak hari pertama kedatangannya, ada satu ruangan yang selalu mengganggu Jen setiap ia melewatinya. Jen tidak bisa tidak menatap ke arah ruangan itu. Hari berikutnya, Jen mulai menikmati suasana baru di Jepang. Seperti layaknya turis, Jen tak lupa untuk mengabadikan setiap momen perjalanannya. Malam harinya, sepulang dari jalan-jalan, Jen menyempatkan diri menemui Ben di studio fotonya. Seiko, asisten Ben, ingin tahu apa saja yang sudah difoto Jen setelah seharian jalan-jalan di pusat kota. Seiko terkejut setelah melihat salah satu foto hasil jepretan Jen. Seiko mengatakan itu adalah foto hantu. Seiko tahu foto-foto seperti ini karena dulu mantan pacarnya bekerja di majalah misteri. Suatu malam, Ben mengajak Jen makan malam bersama sahabat-sahabatnya. Ben, Bruno, dan Adam, mereka telah bersahabat sejak lama. Malam itu, Bruno sempat bercanda dengan mengejek Ben kalau akhir-akhir ini Ben terlihat sangat tua.
Keesokan harinya, ada sesi pemotretan dengan beberapa model di mana Ben menjadi fotografernya. Ada suatu kejadian di mana tiba-tiba ada sosok gadis misterius yang muncul di lensa kamera Ben. Dan Ben masih saja merasakan tidak nyaman pada area leher dan punggungnya. Selanjutnya, Seiko mengajak Jen untuk menemui mantan pacarnya yang bernama Ritsuo yang bekerja di majalah misteri yang sering menampilkan foto-foto hantu yang tertangkap kamera. Oleh Ritsuo, Jen ditunjukkan banyak foto-foto di mana ada hantu yang ikut muncul dalam foto tersebut. Ritsuo mengatakan bahwa kemunculan hantu-hantu pada foto tersebut kebanyakan ingin menyampaikan pesan karena ada urusan yang belum diselesaikan. Saat kembali ke apartemen, Jen melihat Ben tampak gelisah. Ternyata hasil foto pemotretan kemarin tidak memuaskan. Semua hasil fotonya tampak rusak. Lalu Jen melihat foto-foto tersebut. Jen mengatakan foto-foto itu persis hasil foto-foto saat mereka berlibur di pedesaan. Kembali Jen mengungkapkan kegusarannya tentang kecelakaan pada malam itu. Ia yakin gadis itu mati dan hantunya mulai mengganggu mereka. Ben akhirnya pergi ke dokter, memeriksakan perihal nyeri pada leher dan punggungnya. Saat Ben menimbang berat badannya, sang perawat tampak heran ketika melihat angka yang menunjukkan berat badan Ben. Dokter yang memeriksa Ben juga mengatakan bahwa tidak ada cedera apapun yang diderita oleh Ben. Kemudian kembali Ben menjalankan aktivitasnya. Ben mencetak beberapa foto di studionya. Lalu Ben merasa ada tangan yang menyentuh wajahnya. Ia mengira itu adalah Jen. Tak berapa lama telepon berdering. Di ujung telepon ternyata Jen. Bukankah tadi Jen berada di studio? Tanpa sempat meletakkan gagang teleponnya, Ben berjalan perlahan kembali menuju studio. Ternyata gadis yang mirip dengan gadis yang pernah ditabrak Jen malam itu kini sedang duduk menatap Ben. Saat Jen mendengar teriakan Ben di ujung telepon, Jen segera berlari kembali ke apartemen. Betapa terkejutnya Jen saat melihat Ben sedang duduk di ruangan yang selama ini mengusik pikirannya. Lalu Jen mendekati Ben dan bertanya, apakah Ben telah melihat gadis itu. Jen meminta kepada Ben agar ia mau bersedia menemaninya ke seorang peramal yang bisa menceritakan perihal foto-foto aneh itu. Setibanya di kediaman sang peramal, dibantu oleh Ben yang menerjemahkannya ke bahasa Jepang, Jen menunjukkan foto-foto ketika dia bersama Ben sedang berlibur. Sang peramal kemudian menjelaskan mengapa cahaya dalam foto-foto itu bisa ada. Saat peramal mengambil foto milik Jen dan berkata sesuatu dengan nada yang keras, Ben menolak untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh peramal itu. Ben mengklaim bahwa peramal itu hanyalah seorang penipu. Jen yang kembali ke apartemennya seorang diri dan melihat di meja ada foto-foto hasil pemotretan yang gagal kemarin, ia pun terdorong ingin mengeceknya satu persatu. Setelah diamati, ternyata cahaya dalam foto itu selalu mengarah ke sebuah lantai yang tepat sejajar dengan tulisan TGK di gedung perusahaan Ben bekerja. Kemudian Jen menemui Seiko untuk meminjam sebuah kamera Polaroid. Bergegas Jen menuju kantor tempat perusahaan Ben bekerja. Jen tahu lantai berapa yang akan ia tuju. Jen tiba di bagian departemen internasional. Lantas perlahan Jen masuk dan dengan kamera yang ia bawa, Jen mulai mengambil foto satu persatu setiap sudut ruangan. Setelah berulang kali tak membuahkan hasil, akhirnya apa yang dicari oleh Jen nampak dari foto hasil jepretan Jen yang terakhir.
Jen mulai merasakan ada yang hadir di dekatnya. Jen pun berlari menuju pintu. Namun, tiba-tiba pintu tertutup sendiri bersama dengan sebuah figura foto yang terjatuh ke lantai. Dengan hati-hati, Jen mengambil figura foto yang telah terjatuh ke lantai itu. Jen mengenali salah satu wajah seorang wanita yang ada dalam foto tersebut. Iya, dia adalah gadis yang telah ditabrak oleh Jen pada malam itu. Namanya Megumi Tanaka. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Jen membaca siapa yang telah memotret foto itu. Benjamin Shaw, yang tak lain adalah suaminya sendiri. Jen segera kembali ke apartemen dan mulai menginterogasi Ben soal Megumi. Ben menceritakan bahwa Megumi dulu bekerja di kantornya sebagai seorang penerjemah. Ben dan Megumi sangat dekat, namun Ben hanya menganggapnya teman biasa dan tak pernah mencintainya sebagai seorang kekasih. Megumi patah hati semenjak Ben mulai menjauhinya. Namun, Megumi selalu mengikuti Ben hingga Adam dan Bruno bersedia membantu Ben untuk bicara pada Megumi agar menjauhi Ben. Semenjak itu, Ben tak pernah melihat Megumi lagi. Setelah menjelaskan semuanya kepada Jen, Ben akhirnya berencana mengajak istrinya untuk kembali ke New York dan meninggalkan pekerjaannya di Jepang. Di tempat lain, Adam, salah satu sahabat Ben yang juga berprofesi sebagai seorang fotografer, sedang melakukan sesi pemotretan. Adam juga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Tiba-tiba, kecelakaan yang mengerikan terjadi. Mata Adam terluka parah terkena pecahan kamera. Setelah mendapat kabar tentang Adam, Ben dan istrinya segera ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Adam. Ben menelpon Bruno untuk memberitahu tentang kecelakaan yang dialami Adam. Saat ditelepon, Ben merasa ada yang aneh dengan Bruno. Ben bersama Jen bergegas ke tempat tinggal Bruno dan melihat Bruno yang tampak aneh. Tak lama kemudian, Bruno berlari ke arah pintu balkon apartemennya. Bruno bunuh diri. Jen bingung mengapa hantu Megumi ikut menyakiti Adam dan Bruno. Padahal Jen dan Ben lah yang menyebabkan Megumi mati. Sampai di apartemen, Jen melihat ada paket yang berisi foto-foto resepsi pernikahannya dengan Ben. Saat Ben telah selesai dengan urusan tiket kepulangan mereka ke New York, Jen justru menolak kembali ke New York. Jen memperlihatkan foto pernikahan mereka yang menunjukkan ada gambar Megumi di dalamnya. Mereka menyadari ternyata hantu Megumi telah bersama mereka sebelum jauh kecelakaan terjadi. Jen ingin mencari jawaban tentang Megumi. Kemudian mereka memutuskan pergi ke rumah Megumi sebagai tempat pertama yang mereka tuju. Namun di sana mereka hanya menemukan tubuh Megumi yang telah membusuk. Megumi telah bunuh diri dengan meminum cairan sianida. Jen kini yakin bahwa gadis yang ditabraknya malam itu ternyata hantu Megumi yang selalu mengikuti mereka. Malam harinya, saat Ben dan Jen sudah lelap tertidur, hantu Megumi mulai meneror Ben. Hantu Megumi mulai menyakiti Ben. Jen berteriak pada Megumi untuk meninggalkan mereka sendiri. Megumi tertawa singkat, berhenti menyiksa Ben, dan membiarkan Ben tetap hidup. Setelah proses kremasi jasad Megumi, Jen dan Ben kembali ke New York memulai semuanya lagi dan menganggap peristiwa-peristiwa yang mereka alami telah berakhir.
Pagi itu, saat Jane terbangun, ia mendapati pesan yang indah dari Ben. Tak lupa, Jane pun memotretnya. Sepulang dari mencetak foto hasil jepretannya, Jane bersiap menyiapkan makan malamnya bersama Ben. Setelah semua selesai dikerjakannya, sambil menunggu Ben pulang, Jane menemukan beberapa foto yang baru saja dicetaknya yang menunjukkan ada hantu Megumi di dalamnya. Namun, Jane heran, foto-foto hantu Megumi itu seolah-olah sedang memberikan suatu petunjuk kepadanya. Hantu Megumi merayap, lalu berdiri tepat di depan figura foto Jane di dinding. Jane melangkah ke arah dinding, menuju figura foto dirinya terpajang. Tak ada yang aneh pada foto itu. Lantas, pandangan Jane tertuju pada pintu ruangan di mana Ben menyimpan perlengkapan fotografinya. Di dalam ruangan, mata Jane langsung menatap sebuah koper milik Ben yang bertuliskan Tokyo. Setelah dibuka, Jane menemukan kamera yang tak lain adalah hadiah Megumi yang dulu diberikan untuk Ben. Lalu, Jane mengunggah kartu memori kamera tersebut. Jane melihat foto-foto yang menunjukkan Adam dan Bruno memperkosa Megumi sebelum peristiwa Megumi membunuh dirinya sendiri. Ben kembali ke rumah, di mana Jane sudah menantinya untuk memberi penjelasan apa yang sesungguhnya terjadi. Ben mengatakan bahwa ia putus asa dan ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mengusir Megumi agar tak mendekati Ben lagi. Mereka, yaitu Adam, Bruno, dan Ben sendiri, telah berencana akan menggunakan foto-foto itu sebagai alat ancaman agar Megumi menjauh dari Ben. Tetapi itu malah menjadi sebuah tindakan kekerasan seksual yang brutal. Ben menyangkal dirinya bersalah karena dia tidak pernah ikut menyentuh Megumi. Kini Jane tahu mengapa hantu Megumi yang menyebabkan kematian Adam dan Bruno dan juga yang selalu mengganggu Ben. Jane yakin bahwa hantu Megumi mencoba memperingatkannya. Jane tidak bisa menerima masa lalu Ben dan dia tidak mau menghabiskan hidupnya dengan seseorang seperti Ben. Ben mencoba menghentikan istrinya, tapi Megumi mengunci pintu dan tidak membiarkan Ben pergi mengejar istrinya. Ben marah kepada hantu Megumi, sebab Megumilah Jane pergi. Ben mencoba mencari keberadaan hantu Megumi. Ben mengambil foto di semua bagian ruangan di rumahnya. Namun, Megumi tetap tidak nampak dalam satupun foto. Hingga akhirnya, Ben marah dan membanting kameranya ke lantai. Dan tanpa sengaja, kamera itu memotret dirinya. Ben teringat sakit di leher dan punggungnya, dan seorang perawat rumah sakit yang terkejut melihat angka berat badan Ben menunjukkan berat badan 2 orang. Ben menyadari bahwa hantu Megumi telah bersamanya sejak Megumi bunuh diri tanpa sepengetahuannya. Murka karena keputusasaan dalam upaya melepaskan diri dari Megumi, Ben menyetrum dirinya sendiri. Kemudian, di sebuah rumah sakit jiwa, terlihat seorang perawat yang sedang menuju ruang perawatan. Ben didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Kini ia berada dalam ruangan. Terlihat Ben sedang duduk membungkuk di tepi tempat tidurnya. Dan sebuah kaca yang memantulkan bayangan Ben di mana hantu Megumi masih berada di punggungnya. Film pun selesai. Demikianlah video review kali ini. Dukung saya terus agar tetap semangat membuat video-video review film yang lainnya.
Bye-bye.